Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam pramuka kepada kakak-kakak semua. Gimana ini? Salam pramuka, Sehat-sehat Kakak. semua? Selamat malam Alhamdulillah. kakak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kakak juga Alhamdulillah kabarnya baik sehat kan? walafiat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Kak. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Tegar Fadilah, NPM saya 2050125, asal saya dari Universitas Pasundan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya membahas tentang yaitu Polmekabin tentang PP nomor 176 tahun 2013 tentang pola mekanisme pembinaan pramuka, penegak, dan pandega. Nah, di sini tuh dijelaskan bagaimana peta konsep, misalnya kakak-kakak semua yang ingin masuk dari penggalang ke penegak hingga ke pandega. Dalam petanya itu kakak-kakak akan berada dalam fase-fase, baik dalam fase tamu hingga fase menjadi penegak dan pandega. Nah, pendahuluannya di dalam PP sekian, poin A bahwa pramuka, penegak, dan pandega merupakan kader utama pelanjut misi gerakan pramuka serta calon pembina dan pemimpin yang handal di masa depan. Nah, poin A di sini bahwasanya penegak dan pandega ini yaitu salah satu estafet kepemimpinan dari atau regenerasi dari pramuka itu sendiri. Nah, di poin B bahwa pola dan mekanisme pembinaan pramuka, penegak, dan pandega sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan gerakan pramuka dan masyarakat dewasa. Nah, jadi yang namanya PP itu harus bersifat fleksibel dengan adanya revisi-revisi dari tahun 1988 hingga sekarang. Nah, di poin C-nya, bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan penyempurnaan terhadap PP yang tadi yang dituangkan dalam keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka. Selanjutnya, nah kakak bisa lihat di sini, ini adalah bagian mekanisme pembinaan pramuka baik penegak dan pandega. Kita mulai dari pandega dulu. Nah, ini dari penegak dulu, maaf. Penegak di sini, kakak-kakak semua, yang pertama itu akan dihadapkan dengan upacara penerimaan, lalu penetapkan pendamping kiri dan pendamping kanan. Nah, pendamping kiri ini yaitu keterampilan atau hard skill, dan pendamping kanan itu watak mental spiritual atau sebut juga dengan soft skill. Nah, ditambah dengan sosialisasi ambalan yang dimana diberitahu bahwasanya dalam menuju penegak ini kakak-kakak semua akan melewati fase apa saja. Nah, dalam penegak ini syaratnya itu remaja umur 16 tahun. Nah, fase pertama yaitu tamu ambalan. Tamu ambalan di sini melewati waktu maksimal 3 bulan dengan pengukuhan calon penegak, lalu pendamping kiri yaitu soft skill-nya, yaitu hard skill-nya, dan pendamping kanan yaitu soft skill-nya. Lanjutkan pada fase kedua yaitu calon penegak. Nah, dalam calon penegak ini kakak-kakak semua akan diuji dengan syarat kecakapan umum. Nah, lanjut pada bantara. Di bantara di sini kakak semua akan dihadapi dengan jadi anggota saka. Anggota saka ini kalau dalam pramuka itu disebut atau dianalogikan dengan ranting-ranting pohon. Jadi gugus paling depan. Kalau dalam perang itu bantara di sini jadi anggota saka, kakak semua itu jadi prajurit paling depannya dalam pramuka seperti itu. Nah, untuk naik kepada laksananya diuji SKU syarat kecakapan umum dan uji SKK syarat kecakapan khusus, baru masuk kepada laksana. Nah, di laksana ini kakak semua akan ditemukan dengan penegak Garuda. Nah, Garuda di sini yaitu tingkatan yang paling tinggi dalam perjalanan baik penegak maupun pandega.
Nah, di sini kakak bisa memilih 3 opsi. Yang pertama yaitu turun kepada masyarakat, melanjutkan kepada Pandega, atau menjadi pembina baik untuk penegak. Nah, dikarenakan dalam Polem Kabim ini langsung pada Pandega, kita lanjut kepada Pandega. Nah, pada Pandega juga yang pertama itu ada upacara penerimaan, lalu menetapkan pendamping kiri yaitu keterampilannya hard skill, lalu pendamping kanan watak mental spiritual yaitu soft skillnya, lalu sosialisasi racananya. Nah, dalam penegak ini kakak semua syaratnya itu remaja 21 tahun. Nah, pas awalnya itu tamu racana. Tamu racana di sini juga menghabiskan waktu maksimal 3 bulan dengan mengukuhkan calon pandega, dengan mengukuhkan juga pendamping kiri dan kanan, hard skill dan soft skill-nya, baru naik kepada calon pandega. Calon pandega di sini kakak semua akan uji SKU, syarat kecakapan umum, dan menjadi anggota SAKA, yaitu gugus paling depan, yang sesuai dengan tadi dengan penegak. Nah, lanjut pada pandega. Nah, di pandega sini kakak semua akan dihadapi dengan Pandega Garuda. Pandega Garuda berarti kakak semua sudah dalam tahap tinggi dalam kepramukaan gitu. Bisa disebut juga dengan senior. Nah, sudah Pandega di sini kakak diberi 2 opsi. Kakak pengen menjadi masyarakat, turun pada masyarakat, atau menjadi pembina dalam Pandega ini. Dan itu juga dalam di usia 25 tahun. Nah, mungkin sekian dari saya. Ini daftar pusakanya, kakak bisa cek di sana untuk tukeran Polmekabinnya yang lebih rinci, karena dalam Polmekabin itu dijelaskan peta konsepnya saja, tidak dengan apa saja yang dilakukan. Nah, jikalau ada yang belum mengerti dan belum paham, boleh ditanyakan kepada saya, kakak. Silahkan. Saya kasih waktu semenit, kakak. Silakan. Izin bertanya, Kak Tegar. Boleh, Kak Padli, silakan. Nah, jadi ini kan di tabel yang Bantara itu sebelahnya jadi anggota SAKA. Nah, itu kan kalau kita lihat tuh setara sama Bantara. Nah, kalau misalkan ketika kita di penegak belum menjadi penegak Bantara, apakah sudah boleh menjadi anggota SAKA? Dan apakah sebagai penegak Bantara itu kita wajib masuk SAKA? Mungkin itu saja, Kak. Siap. Baik. Nah, jadi di Bantara ini untuk melanjutkan kepada Laksana itu kakak Pandi itu harus menjadi anggota SAKA dulu. Jadi itu adalah syarat utama menaik pada Laksana gitu Pak Pandi. Nah, jikalau tidak masuk kepada anggota SAKA berarti tidak memenuhi syarat untuk naik pada Laksana. Nah, di sini tuh ada kemungkinan lain, mulai dari dengan mengulang atau melanjutkan dengan menjadi anggota SAKA untuk selanjutnya gitu Kak Pandi. Jelas gimana? Siap, Kak, paham. Jadi tergantung dari tujuan kita gitu ya. Kalau misalkan kita ingin lebih tinggi lagi gitu Laksana Ya, atau betul. Pandega, kita harus masuk SAKA dulu ya. Tapi Betul, kalau betul. hanya untuk sampai di Bantara atau cuman menyandang gelar penegak, siap. Ya. Silakan kakak semua, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ada waktu sekitar 1 menit 30 detik kembali. Silakan. Jikalau tidak, saya cukupkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jikalau masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, Kak.